Bagaimana jika manusia harus dihadapkan dengan invasi alien, menyerang bumi dengan peralatan canggih lalu memburu kita sebagai mangsa, bertahan atau melawan? Hai Movie Mania, selamat datang di Band Bercerita. Jangan lupa subscribe kalau teman-teman suka dengan konten yang saya buat. Beyond Skyline bercerita tentang invasi alien yang datang ke bumi untuk memanen otak manusia. Diperankan oleh Frank Grillo dan juga dua bintang besar dari Indonesia, Iko Uwais dan Yayan Ruhian. Bagaimana kolaborasi mereka dengan bintang-bintang Hollywood? Tanpa basa-basi, mari kita bahas alur filmnya. Film dimulai dengan kedatangan seorang detektif polisi bernama Mark. Ia datang untuk membebaskan anaknya yang ditangkap polisi karena memukul orang. Anaknya bernama Trent. Di sana, Mark menemui kawannya yang bernama Garcia. Garcia membantu Mark untuk membebaskan Trent. Namun Garcia juga berkata bahwa ini adalah kesempatan terakhir yang diberikan kepada Trent karena Trent sudah sangat sering berurusan dengan polisi. Saat Trent sudah bebas, mereka pun berniat kembali ke rumah. Setelah kematian ibu Trent, Rose, hubungan Mark dan Trent menjadi buruk. Setelah menyelesaikan urusan di kantor polisi, mereka berdua pun pulang. Namun saat hendak menyalakan mobilnya, Mark lupa mengisi bensin dan ia malah membeli alkohol. Hal itu membuat Trent jengkel. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan pulang menggunakan kereta bawah tanah. Baru beberapa menit menaiki kereta, terjadi goncangan seperti gempa yang menyebabkan listrik mati dan kereta itu mogok. Masinis kereta bernama Audrey mencoba mencari informasi menggunakan radio, namun hasilnya nihil. Tidak lama kemudian terjadi goncangan kedua, dan setelah itu mereka mendapat informasi dari atas bahwa kondisi kota sudah kacau. Mereka juga dengar bahwa dilarang untuk melihat dan menatap cahaya biru yang berasal dari langit. Informasi dari radio itu didengar oleh seluruh penumpang kereta, dan mereka pun menjadi penasaran apa yang sebenarnya terjadi di atas sana. Akhirnya Mark dan Audrey menyuruh seluruh penumpang untuk keluar dan mencari tempat aman di stasiun terdekat. Seorang perempuan yang tidak menghiraukan informasi di radio memaksa untuk keluar. Ia menatap cahaya biru dari langit dan seketika ia seperti terhipnotis. Trent yang melihat kejadian itu mencoba menolong. Tapi apa daya, Trent juga melihat cahaya itu dan ia seketika seperti terhipnotis. Mark yang melihat anaknya dalam kondisi aneh mencoba menyelamatkannya. Tanpa melihat cahaya biru itu, Mark berusaha menarik Trent dan akhirnya Trent berhasil diselamatkan dan mereka kembali ke stasiun bawah tanah. Mark tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi di atas karena ia tidak berani menatap ke langit. Di tengah perjalanan, Mark bertemu dengan Garcia. Ia bersama seorang rekan polisinya bernama Sandra. Garcia menjelaskan apa yang ia lihat di atas. Terdapat sebuah kapal besar yang mengeluarkan cahaya biru. Kapal itu kemudian menghipnotis orang-orang di atas dan menyerapnya masuk ke dalam kapal. Ia menyimpulkan bahwa itu adalah kapal raksasa alien yang berusaha untuk menaklukkan bumi. Mendengarkan hal itu, Audrey mengajak mereka semua untuk menjauhi kota dengan menelusuri jalur rel yang masih dalam proses pembangunan. Jalur tersebut akan berujung di sebuah dermaga. Ada kemungkinan pihak militer mengevakuasi orang-orang di sana. Setelah hampir semalaman berjalan, mereka mendapat komunikasi dari radio. Pihak militer memang menyuruh masyarakat segera menjauh dari kota. Akan ada evakuasi yang dilakukan di dermaga. Terungkap alasan mengapa masyarakat dievakuasi dari kota. Ternyata pasukan angkatan udara sedang menyiapkan serangan besar-besaran ke kapal induk alien. Segera setelah proses evakuasi dijalankan, serangan pun dilancarkan. Pertempuran terjadi dengan sangat sengit, hingga akhirnya pasukan udara Amerika terpaksa menggunakan rudal nuklir dan menghancurkan seluruh kota Los Angeles. Serangan itu meluluhlantahkan seluruh kota, termasuk terowongan di mana Mark tadi berjalan. Beberapa orang tewas tertimpa reruntuhan, dan sesaat setelah itu, tiba-tiba alien muncul dari belakang mereka. Alien itu menangkap Garcia, dan seketika Trent kembali terhipnotis. Mark tidak tinggal diam, ia lalu menembaki alien itu, tapi alien itu sangat susah untuk dibunuh. Seakan kebal peluru, alien itu kembali bangkit lalu menangkap Sandra dan memakan otaknya. Mark kemudian menyuruh semua orang untuk naik ke atas. Ia lalu meledakkan sebuah mobil dan berhasil mengalahkan alien itu. Di atas, tampak sebuah pesawat induk alien yang telah hancur karena nuklir bisa kembali ke wujud asalnya dengan teknologi yang sudah sangat canggih. Mereka berlari dengan sangat cepat menuju dermaga, tetapi alien besar pun mengikuti mereka. Garcia yang merasa keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk menuju dermaga, akhirnya memilih untuk mengorbankan dirinya agar teman-temannya itu bisa sampai ke dermaga. Beberapa saat kemudian Mark tiba di dermaga. Ia langsung menghubungi pihak kepolisian. Mereka lalu diminta untuk menunggu karena helikopter akan segera tiba menjemput. Saat helikopter hendak sampai di titik penjemputan,
Tiba-tiba alien raksasa muncul di depan mereka. Dengan sangat mudah, alien raksasa itu menghancurkan helikopter yang hendak menyelamatkan Mark dan teman-temannya. Kemudian kapal induk raksasa muncul di atas mereka, dan mereka pun langsung terserap satu persatu ke dalam kapal induk tersebut. Alien-alien raksasa itu ternyata dikendalikan oleh satu alien di dalam kapal induk mereka. Di pesawat induk, Mark tersadar dari pingsannya. Ia melihat sangat banyak orang di sana. Tiba-tiba ada satu tentakel alien menarik seorang di sana. Kemudian ia mengambil otaknya. Mark yang ketakutan berusaha menyelamatkan diri. Ia kemudian melihat Trent baru tersadar dari pingsannya. Lalu ia bergegas menyelamatkan Trent. Namun semakin banyak alien yang datang, usahanya pun sia-sia, dan akhirnya Trent pun berhasil ditangkap oleh alien tersebut. Mark yang masih saja menembaki seluruh alien yang datang akhirnya pun berhasil ditangkap. Beruntung, peluru ditembaknya masih ada dan ia berhasil melumpuhkan tentakel yang menangkapnya. Ia kemudian jatuh ke bawah, ke saluran pembuangan. Saat hendak terjatuh keluar, kakinya tersangkut dan pahanya pun tertembus oleh lapisan logam. Dengan menahan rasa sakitnya, Mark pun kembali ke atas. Ia memanjat dinding-dinding dan kembali ke kapal induk tersebut. Mark kembali mengendap-endap di dalam kapal induk, melihat bahwa otak yang diambil digunakan untuk memberi kesadaran kepada kaum alien. Singkat cerita, manusia yang diambil otaknya itu akan dijadikan budak oleh kaum alien. Mark pun dipergoki oleh salah satu alien yang sedang berjaga. Ia pun melakukan perlawanan dengan menembaki alien tersebut. Tiba-tiba, ada satu alien dengan cahaya berwarna merah menolong Mark. Setelah berhasil menyelamatkan Mark, alien itu pergi. Mark pun langsung mengikuti alien tersebut. Paha Mark yang terluka pun langsung disembuhkan dengan menggunakan besi panas. Alien merah itu menunjukkan bahwa ada seorang wanita yang akan segera melahirkan di kapal induk tersebut. Dengan sigap, Mark langsung membantu wanita itu untuk melahirkan. Wanita itu pun bercerita bahwa alien merah itu adalah suaminya, Jarod. Ia bercerita bahwa Jarod berhasil ditangkap dan diambil otaknya. Lalu saat tentakel itu berusaha mengambil janin bayinya, tiba-tiba Jarod datang dan menyelamatkannya. Sepertinya kesadaran manusia masih bisa dikembalikan saat ia bertemu dengan orang yang sangat amat ia cintai. Wanita itu melahirkan seorang bayi perempuan, namun sayang setelah melahirkan ia meninggal. Mark pun membuat kesepakatan dengan Jarod. Ia akan menyelamatkan dan membawa anak itu keluar dengan satu syarat. Ia harus dibantu untuk menemukan Trent. Kemudian Jarod meminta Mark untuk memasukkan tangannya ke dalam satu alat. Karena ia mendapatkan satu senjata untuk melawan alien. Kemudian Jarod mengambil banyak bom alien lalu menyebarkannya di seluruh isi kapal. Ia berniat meledakkan kapal induk alien itu sendirian. Ketika mereka sampai di tempat kendali, mereka mencari Trent. Sesaat setelah mereka menemukan Trent, tiba-tiba seorang pemimpin alien datang. Jarod lalu meminta Mark untuk pergi dan ia berniat untuk mengatasi pemimpin alien itu sendirian. Saat sampai di tempat anaknya, Mark mendapati Audrey dan Trent sedang menyelamatkan seorang buta yang terperangkap di tentakel. Orang itu bernama Sage. Setelah berhasil menyelamatkan Sage, pasukan alien pun datang. Nahas, Trent pun berhasil tertangkap. Dan pada saat Mark berusaha menyelamatkan anaknya, ia gagal. Dan pun akhirnya tewas karena otaknya diambil. Dengan penuh amarah, Mark pun berhasil mengalahkan alien tersebut. Di satu sisi, Jarod berhasil dikalahkan oleh kepala alien. Lalu kepala alien tersebut datang ke tempat Mark. Mark yang sudah tidak memiliki senjata karena senjatanya hancur saat melawan alien tadi, hanya bisa pasrah. Ternyata Jarod belum tewas. Ia kemudian mengambil bom alien dan melemparkannya semua ke dalam pusat kendali. Dan akhirnya kapal induk pun berhasil dihancurkan. Kapal induk kemudian meledak dan terjatuh di daerah yang bernama Laos. Kepala alien itu hendak membunuh sang bayi karena sang bayi merupakan senjata untuk menghabisi ras alien. Di negara tersebut, pihak kepolisian masih berjuang melawan pasukan alien. Di satu sisi, dua orang pengedar narkoboy sedang bertarung melawan pihak kepolisian. Mereka adalah kakak beradik bernama Sua dan Kanya. Jatuhnya pesawat induk membuat Saki terluka parah. Mereka kemudian keluar untuk mendapatkan pertolongan. Kanya melihat sebuah peluru alien dan memasukkannya ke dalam tasnya. Lalu, kelompok Mark yang berusaha mencari bantuan pun bertemu dengan Sua dan Kanya. Mark meminta tolong karena Saki terluka parah. Namun sayang, Saki harus mengembuskan nafas terakhirnya. Setelah itu, sang pengedar menodong Mark dengan senjata dan meminta mereka untuk ikut. Kepala alien lalu mengaktifkan metode untuk pembaharuan kapal induk.
Di satu sisi, terlihat otak Trent yang sedang dipakai untuk menjadi budak alien. Shua kemudian menyuruh Kanya menggeledah Mark. Akhirnya, Kanya menemukan tanda pengenal polisi pada Mark. Hal itu membuat Shua mengira bahwa Mark adalah polisi yang hendak menangkap mereka. Pertengkaran hebat pun terjadi. Pertarungan itu terhenti karena banyak polisi Laos berjaga di sana. Kemudian, Shua memberitahu bahwa dirinya adalah buronan polisi Laos. Mark kemudian menawarkan, ia berjanji akan menolong Shua dan Kanya apabila mereka mau membantu membawa bayi yang Mark bawa ke dokter. Shua pun setuju dengan tawaran tersebut. Pada malam itu, Mark menceritakan apa yang terjadi di pesawat induk kepada Shua. Mark yakin kalau kepala alien bisa dikalahkan, kesadaran manusia akan kembali. Setelah itu, Mark berbicara kepada Audrey, mengatakan bahwa bayi tersebut harus segera dibawa ke dokter. Ia takut karena kondisi bayi ini sangat aneh. Bayi ini memiliki proses pertumbuhan yang sangat cepat. Keesokan harinya, Mark terbangun karena salah seorang chief polisi Laos berhasil menangkapnya. Beruntung, Shua berhasil menembak dan menangkap sang polisi tersebut. Tanpa disadari, bayi yang mereka bawa telah tumbuh menjadi seorang gadis kecil. Sambil menahan chief polisi tersebut, mereka akhirnya sampai di suatu kompleks percandian. Ternyata markas Shua dan Kanya berada di kompleks candi tersebut. Lalu chief polisi tersebut ditahan di sebuah sel oleh Shua. Mark kemudian berkenalan dengan seorang dokter bernama Harper. Harper lalu memeriksa gadis itu dan menebak bahwa usianya adalah 3 tahun. Mark mengatakan bahwa tebakan Harper salah dan menceritakan bahwa usia gadis itu baru 2 hari. Ia juga menceritakan semua asal-usul dari gadis itu. Lalu Harper mengambil sampel darah dari gadis itu dan mengeceknya. Betapa kagetnya, Harper menemukan bahwa gadis itu adalah setengah manusia dan setengah alien. Mengetahui hal itu, Kanya berusaha membunuh gadis itu, tetapi Mark melindunginya. Mark lalu menjelaskan bahwa gadis itu adalah eksperimen alien di mana pada saat semua ibu hamil hisap, mereka semua mati, kecuali ibu dari gadis itu. Mark percaya gadis itu adalah harapan bagi kita semua. Lalu, Harper menemukan fakta bahwa ternyata bom alien itu berisi darah alien. Ia kemudian melakukan penelitian, yang mana hasilnya sangat mengejutkan. Harper berkata bahwa DNA alien memiliki kesamaan dengan manusia. Ia menyimpulkan bahwa jutaan tahun yang lalu, alien pernah datang ke bumi menabur benih umat manusia. Lalu sekarang datang untuk memanennya. Harper juga menemukan fakta bahwa darah gadis itu bisa digunakan sebagai senjata untuk mengalahkan alien. Mark kemudian berpikir untuk menyuntikkan darah gadis itu ke dalam bom alien dengan harapan bisa menyadarkan alien-alien lain seperti halnya Jarod. Keesokan harinya, Kanya dan Audrey pergi ke hutan untuk memasang jebakan. Tanpa mereka sadari, pesawat induk alien sudah berhasil pulih seutuhnya. Lalu tiba-tiba, robot alien raksasa itu langsung mengincar mereka. Kanya pun berinisiatif untuk mengalihkan perhatian mereka agar Audrey bisa selamat. Nahas, tanpa sengaja, Kanya berlari dan memasuki ladang ranjau. Ia pun menelpon Shua dan mengucapkan salam perpisahan. Menyadari bahwa musuh semakin dekat, mereka semua langsung mempersiapkan diri. Mark lalu pergi sendirian, berniat untuk memasuki kapal induk dan menyuntikkan cairan darah bayi tersebut ke dalam persenjataan alien. Tiba-tiba, satu alien berhasil masuk ke dalam markas dan menghabisi beberapa orang. Untung, Shua bisa mengalahkan mereka dengan membakarnya. Shua lalu membebaskan polisi itu untuk membantunya bertarung melawan para alien. Lalu Shua menyuruh semua orang untuk keluar dan pindah ke tempat aman. Pada saat Mark menyelundup dan menjalankan aksinya, ia kembali diperkoi oleh satu alien. Mereka pun terlibat dalam satu pertarungan. Pada saat melihat cincin pernikahan Mark, mata alien itu berangsur berubah menjadi merah. Ternyata itu adalah Trent yang sudah berwujud alien. Namun usaha Mark untuk menyadarkan Trent gagal, karena Trent terjatuh ke bawah. Di satu sisi, para alien mengepung seluruh warga. Shua dan kawan-kawan pun membantu dengan bertarung di sana. Sayang sekali, Harper harus tewas karena melindungi Audrey. Tak lama berselang, Mark berhasil menyuntikkan darah gadis ke sistem persenjataan alien. Ledakan besar berwarna merah pun terjadi, dan hal itu membuat Trent tersadar. Pemimpin alien yang sadar langsung melepaskan peluru itu agar tidak tertembak keluar pesawat. Mark kemudian melompat keluar dan berhasil membuat senjata dengan alat pembuat senjata di kapal induk. Saat mereka berhasil menguasai keadaan, tiba-tiba
robot alien raksasa muncul dan menembak mereka. Beruntung, sebuah robot alien raksasa lain datang. Itu adalah robot yang dikendalikan oleh Trent. Sayangnya, Trent tidak bisa mengalahkan alien tersebut. Mark pun membantu anaknya dengan menembakkan RPG. Di saat bersamaan, Chief Polisi harus tewas karena terpojok. Gadis kecil itu kemudian berjalan sendirian ke arah meriam berwarna merah. Ia lalu mengaktifkannya. Pemimpin alien yang melihat akhirnya tersadar dan hendak membunuhnya. Beruntung Mark datang tepat waktu dan berhasil menembakkan peluru itu ke pemimpin alien dan menembus tubuhnya. Sesaat setelah itu, cahaya merah berhasil tersebar di seluruh langit dan berhasil mengembalikan seluruh kesadaran orang yang telah menjadi alien. Pemimpin alien yang terkena meriam pun kalah. Trent lalu berhasil bertemu dengan ayahnya kembali. Mark lalu memberi nama gadis itu Rose, sama seperti istrinya dulu. Di akhir film, kita diperlihatkan Rose yang sudah menjadi dewasa dan siap bertarung melawan pesawat alien lain di bulan. Rose dan Trent menjadi ujung tombak manusia dalam menghadapi alien-alien di masa mendatang. Dan film pun berakhir. Yuk komen film apa yang akan kita bahas selanjutnya. Dan sampai jumpa lagi di Ben Bercerita. Subscribe.